Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua boleh hadir kembali di sini di Menara Doa Segala Bangsa dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara yang tergabung di Zoom maupun yang tergabung juga di YouTube channel di Menara Doa Segala Bangsa, mari kita sama-sama kita akan mulai ibadah pada siang hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh besar ya lawatan Tuhan ya, sangat berasa sekali Tuhan. Tuhan itu sangat dahsyat ya. Semua setuju ya? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sangat merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, dengan kehadiran-Mu ya Tuhan, Engkau sungguh dahsyat, Engkau Allah yang besar. Oh Rabashikitara, tidak ada sesuatu yang tidak mustahil bagimu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap daripada diri kami masing-masing yang datang mencari Engkau ya Tuhan. Kami percaya semua akan Engkau jawab. Yang perlu breakthrough akan Engkau berikan breakthrough. Terobosan demi terobosan akan Engkau berikan ya Tuhan. Asalkan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan melakukan itu, kami menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau selalu berada bersama kami di setiap waktu, sepanjang waktu, dalam keadaan apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini, mediamu ya Tuhan, pakai bibir lidah hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu ini adalah baik untuk semua orang ya Tuhan. Engkau yang masukkan ya Tuhan. Engkau yang masukkan ke dalam diri hati mereka, semua peserta yang berada di Zoom maupun di YouTube ya Tuhan. Kata-kata yang dapat dimengerti ya Tuhan, sehingga semua firman yang mereka terima ini akan jatuh ke dalam hati mereka, ke tanah yang subur, dan bisa tumbuh, berakar kuat, tumbuh dan menghasilkan buah-buah roh dari firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yes, haleluya. Saya mau mengucapkan selamat datang yang mengikuti di ibadah Zoom pada hari ini yang lewat YouTube ya. Ini ada Bu Maria Ria, Maria Solistiani, Desi Esi, Lia Pradita Sari, ya, Esti, Bu Dewili, Bu Arya Pertiwi, Bu Eni Esi Kaharahap, ada ini Ibu Alia Oswihan dari Sidoarjo. Wow, welcome Bu. Bu Deborah Enda dari Purwokerto, selamat datang. Puji Tuhan, haleluya. Ada Nea Firmani, Pak Alex Tomaso, Martin Lalang, ya. Dan masih banyak Bu Novi, ya. Terima kasih menyempatkan waktu. Ya, kita ada Zoom dan YouTube, dan kami mengucap syukur. Ya, kita semua tetap menyempatkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, tetap mencari Tuhan, dan kami percaya ya, ketika kita mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Akan ada berkat, akan ada terobosan, ya. Haleluya. Silakan Bu lagi Ellen sebagai operator, silakan dinyalakan. Oke, topik pada hari ini. Ya, di flyer itu kan ada tulis always stay at the right place. Nah, kalau sebenarnya panjang nih jadi kalimat, cuman kalau di flyer kan kepanjangan. Jadi sebetulnya lengkapnya itu always stay at the right place in God's movement. Jadi Indonesianya tetap berada di tempat yang tepat dalam kegerakan Tuhan. Apa sih kegerakan Tuhan? Kegerakan Tuhan itu adalah ketika Tuhan menyuruh kita, ketika kita berdoa dan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Nah, itulah kegerakan Tuhan. Tuhan mau bergerak. Tuhan telah menyuruh kita untuk bergerak. Nah, kemarin next slide ya, Ellen. Ya, kemarin itu bukan kemarin sih, kira-kira 2 minggu yang lalu saya sharing firman Tuhan tentang mengimbangi kegerakan Tuhan, mengimbangi kegerakan Allah. Jadi dari ketika kita menerima, kita mau nggak
melakukannya, itu mengimbangi ya kegerakan Tuhan gitu. Kemarin saya share poinnya adalah satu, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan intim sama Tuhan, ya kita nggak tahu. Tuhan akan berbicara, gitu, tapi kita nggak tahu. Sama bagi yang udah suami istri ya, atau yang udah punya anak ya, ketika mereka pingin tahu isi hati kita, tapi kita atau kita mau kasih tahu nih, tapi istri atau suami cuek atau anak cuek, kan kita jadinya nggak bisa nyambung ya. Nah, tapi kalau kita punya hubungan intim, suami istri punya hubungan intim, maka atau orang tua dengan anak punya hubungan intim, maka hubungan itu kan selalu harmonis ya. Jadi apapun yang dibicarakan selalu connect, gampang dimengerti. Begitu juga dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, kita menjadi tahu nih, oh Tuhan udah berbicara nih. Gitu. Nah, yang berikutnya taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan kan berarti kan setelah Tuhan kasih tahu, apakah kita mau taat, gitu kan. Nah, kalau misalnya Tuhan tunjukkan kesalahan kita, apakah kita mau taat, gitu kan. Nah, yang ketiga berikutnya ya lakukan. Kita harus lakukan. Kalau cuma taat dan nggak lakukan kan percuma aja. Ya, dengar kan. Ya, Riko, ambil sampah keluar. Ya, tapi nggak ngapa-ngapain. Atau panggil anak, Samuel, makan. Ya, tapi dia nggak turun ke bawah. Ya percuma gitu kan. Harus kita lakukan juga. Iman tanpa perbuatan yang mati kan. Itu dia Yakobus 2 ayat 17. Oke, next slide. Nah, kita bagaimana sih supaya kita berada selalu di tempat yang tepat? Misalnya kita udah respon nih, mengimbangi nih gerakan Allah. Tapi gimana sih supaya kita tetap berada di posisi yang selalu dalam kegerakan Tuhan gitu. Jangan ketinggalan, kadang kita ini kan. Nah, kita ambil contoh dari Saul dan Daud ya. Saul dan Daud yang kita ketahui sama-sama diurapi oleh Tuhan sebagai raja atas Israel. Benar nggak? Ya, silakan respon juga yang di YouTube, nggak apa-apa, silakan. Nah, benar ya. Jadi Saul dan Daud tuh sama-sama diurapi Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Berarti kan posisi mereka tuh di posisi yang tepat dalam kegerakan Allah. Nah, Allah sudah menentukan, gitu kan. Berarti mereka startnya sama nih, ditentukan Tuhan, gitu. Cuman dalam kehidupan mereka menjadi raja, ada perbedaan yang mencolok. Nah, gitu. Ada perbedaannya nih antara Saul dan Daud. Oke, next slide, Ellen. Nah, kita lihat dari Saulnya dulu ya. Jadi di 1 Samuel 9 ayat 16 sampai 17. Saul diurapi menjadi raja ya. Saul diurapi menjadi raja. Oke. Terus kesalahan Saul di mana? 1 Samuel, kita lihat 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 10. Silakan yang di Zoom mau baca, ini langsung aja dari slide-nya udah tertulis ayatnya. Silakan. 1 Samuel 9 ayat 16 dan 17, Saul diurapi menjadi raja. Kesalahan Saul jadi ayat 8. Ya, yang 8 sampai 10 ya bawah ini. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ya, pada waktu itu Saul ya menunggu 7 hari lamanya. Tapi ini situasi ketika mereka lagi diserang ya. Jadi kita melihat dari ayat ini Saul itu ketakutan ya, melihat dikepung ya. Terus Samuel nggak datang, mulailah rakyat itu berserak-serak. Saul tuh langsung panik dia kan, langsung dia bilang, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Selesai dia mempersembahkan korban bakaran, baru habis ini tiba-tiba Samuel datang kan, langsung dia datang jemput kan. Terus apa yang terjadi? Coba next slide Ellen. Nah, respon Nabi Samuel di 1 Samuel 13 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya, itu garis merah ya, tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya
Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ingat ya, rencana Tuhan itu selalu rencana yang penuh dengan masa depan yang indah, yang bagus ya. Asal kita mengikuti perintah Tuhan gitu kan. Ini ternyata Samuel langsung ngomong ke Saul, tidak mengikuti perintah Tuhan. Kok bisa ya dia nggak mengikuti perintah Tuhan? Kita lihat aja di 1 Samuel 10 ayat 8. Nah, Samuel dengan sangat jelas berkata di 1 Samuel 10 ayat 8, engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Siapa yang harus mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di ayat ini? Kan? Nah, engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nah, ini perintah siapa nih? Di ayat ini adalah perintah Samuel ke Saul. Ya. Jadi Tuhan memakai Samuel sebagai nabi untuk memberitahukan kepada Saul. Tapi apa yang terjadi kan? Nah, makanya dibilang tidak mengikuti perintah. Begitu dia ketakutan, Saul ketakutan, Samuel nggak datang-datang. Dia melakukan apa? Saul mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Itu menunjukkan apa? Kita nggak taat kan ya. Saul nggak taat pada perintah Tuhan kan. Gitu. Nah, next slide. Jadi pada berikutnya lagi ya, di 1 Samuel 15 pasal 15, Saul kembali tidak taat sehingga Saul ditolak sebagai raja. 1 Samuel 15 ayat 28 tertulis di situ ya. Untuk berarti ya, untuk tetap berada di tempat yang tepat dalam kegerakan Tuhan adalah taat pada Tuhan. Ya, saya ulangi ya, untuk tetap berada di tempat yang tepat dalam kegerakan Tuhan adalah taat pada Tuhan. Jadi ceritanya nih, kita udah nih, Tuhan suruh apa? Mau melayani. Oke, kita ikuti. Kita respon nih, kita melakukan selama pelayanan ini. Nah, masalahnya ketika kita mau tetap berada di tempat yang tepat ini, kan Tuhan nggak suruh kemana-mana kan, Tuhan melayani dulu nih kan. Sama kayak Saul kan. Saul kan ditetapkan jadi raja. Tapi kan ada tugas berikutnya yang bukan pekerjaan Saul kan. Nah, kita juga sama, kita pelayanan. Tapi kan ada di mana yang kita harus turut sama otoritas, sama leader kita, ya enggak? Gitu. Tapi kalau kita nggak taat, bagaimana? Gitu ya. Nah, hati-hati gitu. Nah, itu kuncinya taat ya. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan membuat kita bertindak atas kemauan kita sendiri, bukan atas tuntunan Tuhan. Itu berikutnya. Kenapa? Kalau kita nggak taat sama Tuhan, kita nggak mau submit sama Tuhan, berarti ya kemauan kita sendiri. Kan awalnya Tuhan yang ngasih tahu. Ya. Kayak Samuel udah kasih tahu ke Saul, nanti caranya gini. Tapi kita nggak mau taat. Ya sama aja kan. Gitu. Oke, next slide. Nah, itu yang terjadi sama Saul. Nah, bagaimana dengan Daud? Di 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13, Daud diurapi menjadi raja. Nah, kita lihat peristiwa di 1 Samuel 17 45 sampai 47 ya. Daud melawan Goliat. Silakan yang baca dari ayat 45-nya yang nggak ada di slide, silakan. Siapa yang mau baca, silakan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Next slide, Ellen. Silakan, Stella. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yes, haleluya. Terima kasih.
Amin. Ya, jadi dari tindakan Daud ketika dia berbicara kepada Goliat, kelihatan di ayat 45 dan 47 bahwa Daniel itu mempunyai hubungan intim dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya, selama kita contohnya ketika kita mulai pelayanan, tetap kita harus intim sama Tuhan sehingga kita mau taat sama Tuhan. Nah, di kasusnya Saul kan tidak ada menunjukkan tentang dia intim kan sama Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah, dia menjadi grogi, dia menjadi takut dengan masalah tersebut. Tapi Daud, ketika dia menghadap Goliat itu besar kan. Goliat itu besar. Kadang kita menganggap itu kan masalah besar yang kita hadapi. Tapi Daniel salah ketik saya. Mestinya Daud, sorry. Di poin itu mestinya Daud. Daud melihat sendiri kan. Sudah mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Daud melihat sendiri bagaimana Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan memberikan kemenangan, kan seperti tadi lagu terakhir kan. Nah, Tuhan yang berikan kemenangan, pas banget tuh lagu. Gitu. Jadi kita dengan hubungan intim dengan Tuhan, kita tahu tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam diri kita masing-masing. Sehingga dalam pelayanan kita pun tidak tergoyah. Memang kita dalam proses untuk belajar, tapi itu saatnya di mana kita mau nggak belajar taat, mau nggak kita belajar untuk ini salah saya, gitu. Ini salah saya. Saya namanya juga proses belajar kan pasti ada kesalahan. Nah, dalam proses belajar itu kalau tidak ada salah, betul-betul terus belajar apa namanya itu bukan belajar, namanya udah tahu namanya. Tapi ketika kita lagi belajar, lagi ada ujian, tiba dapat 95, saya salah 5 soal, ya kita belajar, namanya juga belajar kan. Tapi kalau misalnya tiap kali ujian 100 terus ya nggak perlu belajar namanya, nggak perlu belajar lagi gitu. Nah, jadi apakah kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk hal-hal yang kecil sekalipun ya, dalam hal-hal kecil pun. Jadi kadang-kadang kita kebanyakan tuh ngomongnya, wah ini kalau ada masalah besar udah cari Tuhan. Tapi ketika kita misalnya nih mau keluar pada saat pandemi kayak begini kan, ya kan takut kan. Jadi doa sama Tuhan kan, Tuhan saya mau keluar nih, mau belanja buat keperluan, minta proteksimu Tuhan, perlindunganmu Tuhan, agar jauh dari segala ini kan. Nah kalau dulu normal, apakah kita mau ke supermarket kita doa sama Tuhan? Belum tentu kan. Nah gitu kan. Nah ini Tuhan ingatkan melalui pandemi ini, hal-hal yang terkecil juga kita harus mengandalkan Tuhan. Ketika kita mau membuat keputusan, tanya Tuhan. Kan kalau kita ikutin MBSB ini kan, kadang-kadang udah dapat berkat, kita harus tanya Tuhan ternyata kan, bukan kita pakai langsung gitu. Tuhan ini mau buat siapa ya? Gitu. Oke, next slide, Helen. Nah, jadi kita lihat perbedaan Saul dengan Daud ya. Pertama, Saul dikasih tahu tidak mau bertobat. Daud mau bertobat. Nah, Saul tidak mau bertobat. Contohnya di 1 sampai 15 itu udah dikasih tahu kan. Dia bilang, saya ini berdosa gini. Udah terlambat. Tuhan udah bilang cabut, nggak jadi raja. Tapi apa yang dia bilang ke Samuel? Samuel, ikutlah dengan aku supaya saya nggak menanggung malu. Gitu loh. Ya dia minta jadi ada sedikit kayak drama lah supaya nggak ketahuan kalau dia itu salah besar atau apa gitu kan. Tapi Daud ketika dikasih tahu kan, semua tahulah ceritanya kan, dia jatuh kepada seorang wanita, terus sampai dia membunuh suami dari wanita tersebut lewat akal dia sendiri, dan Tuhan ingatkan, tapi Daud langsung mau bertobat kan. Gitu. Nah, bagaimana dengan Saul? Karena sudah tidak mau bertobat, ya kayak saya bilang tadi, ketika kita tidak mau taat sama Tuhan, kita bertindak atas diri kita sendiri. Sama dengan Saul, dari 14, 15, itu Saul tuh bertindak sendiri. Dia tidak tanya Tuhan. Nah, Daud, karena dia mau apa-apa tanya Tuhan berdasarkan Tuhan, maka dia menyenangkan hati Tuhan. Makanya dia Daud tercatat. Tuhan tuh sangat berkenan sama Daud karena Daud itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yang ketiga, Saul itu tidak mengandalkan Tuhan, tapi Daud mengandalkan Tuhan. Gitu. Jadi contohnya waktu Daud
Saul itu kan sangat membenci Daud, sehingga dia kejar-kejar Daud sampai ada 2 kesempatan sebenarnya Daud bisa membunuh Saul pada saat itu. Begitu dia bunuh, otomatis kerajaan jatuh ke Daud kan, karena Daud sudah diurapi jadi raja kan. Tapi Daud tidak mau. Daud tetap menghormati otoritas itu, walaupun Saul tidak mau melepaskan ya. Jadi Saul dengan sangat cemburu sekali dengan Daud, sangat iri aja, sampai dia mau membunuh gitu. Sampai Saul aja mau membunuh anaknya sendiri, Yonatan, karena Yonatan saking membelanya Daud. Saul tuh kesal banget gitu kan. Gitu. Jadi dia sampai melemparkan lembing ke anaknya sendiri. Bayangkan bapak ke anaknya sendiri gitu. Saking hatinya itu dendam gitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati ketika kita mau berada di posisi, tetap berada di tempat yang tepat. Kita harus jaga hati kita. Lewat taat itulah. Gitu. Oke, next slide. Nah, jadi apa yang terjadi bila kita taat dan mengandalkan Tuhan? Ya, kalau kita taat dan mengandalkan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing? 1 ya, berkat pribadi dari Tuhan. Ya, 2 Samuel 2 ayat 4. Ini Daud ini ya. Kita ngambil contoh dari Daud. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud. Di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Nah, sama waktu pertama kali kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Tuhan ada berkat pribadi dari Tuhan. Ya, Tuhan ya pasti semua mengalaminya, bukan? Ketika kita menerima Tuhan Yesus, terus apa-apa tuh terima, wah saya mendapatkan berkat dari Tuhan. Saya merasa dekat sama Tuhan. Kayak contoh saya bersaksi ketika saya terima Tuhan Yesus, saya tanya sama Tuhan, saya ini karena dulu saya karena nggak mengenal Tuhan secara pribadi, jadi apa yang saya lakukan? Saya ke gereja setiap minggu, saya ikut sekolah minggu, saya bantu pastor kan. Jadi itu kayak gak ada apa-apanya jadinya gitu. Saya tanya Tuhan, karena saya nggak mengenal gitu Tuhan secara pribadi. Jadi apa yang kulakukan itu kayak rutinitas aja gitu, tanpa ini gitu. Nah, tapi Tuhan jawab berapa minggu kemudian. Nah, saya mendapatkan baptisan Roh Kudus. Pada saat itu saya juga bingung karena saya nggak tahu kan, saya nggak mengenal tentang Roh Kudus, bahasa roh itu apa saya nggak tahu. Jadi Tuhan kasih itu ketika saya bingung dalam keadaan bingung, karena waktu itu yang mendoakan saya nggak jelaskan juga, itu di Komsel tuh nggak menjelaskan pokoknya ini. Jadi saya menganggap dari 3 orang itu 2 orang teman saya ini pasti yang duluan karena dia ikut gereja duluan gitu istilahnya, sedangkan saya enggak, saya baru-baru kan. Cuman saya berkecamuk di situ kan. Terus akhirnya saya menyerahkan diri, saya bilang oke, ini dari Tuhan, saya terima. Begitu ngomong begitu, langsung lidah saya masuk, langsung saya dipakai kepenuhan Roh Kudus. Nah, itu yang berkat pribadi dari Tuhan. Setelah saya menerima itu, saya kayak habis ketemu pacar gitu. Karena saya makin merasa dekat lagi sama Tuhan. Ketika bisa menerima bahasa roh, saya merasa dekat lagi sama Tuhan. Kayak Tuhan ngomong, saya melihat, saya mau tahu kok maksud hatimu gitu. Intinya gitu lah. Jadi itulah berkat pribadi gitu. Nah, dari berkat pribadi, next-nya apa? Berkat keturunan. Ya, di Mazmur 132 ayat 11, balik lagi mengenai Daud ya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Ya. Nah, kita lihat ya. Jadi Tuhan jelasnya sudah ngomong nih, bukan kata saya, kata Tuhan. Begitu kita mau diubahkan Tuhan, berkat pribadi turun. Tapi begitu kita mau melayani Tuhan, ada berkat keturunan. Nah, ya, satu orang percaya di dalam rumah, kasih isi rumahnya juga Tuhan akan pakai. Semua ada pasti ayat-ayat, semua tuh banyak itu ayat-ayat Tuhan. Jadi berkat keturunan. Jadi kalau kita mulai melayani Tuhan, maka anak kita, cucu kita akan Tuhan jaga. Karena itu selalu Tuhan bilang. Di perjanjian lama tuh banyak. Tuhan selalu ngomong kepada raja-raja, ngomong kepada Nabi Abraham ya, kayak gitu. Oke, next, berkat bangsa berikutnya.
Jadi ini naik-naik terus loh ya. Jadi nggak cuma pribadi doang, ini pribadi, keturunan, sekarang bangsa. Bayangkan, Bapak Ibu, saudara-saudara, Anda berkat menjadi bangsa. Ya, di 2 Samuel 5 ayat 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Nah, ini secara formalitas ya, Pak. Bukan hanya yang tadi yang pertama doang. Yang pertama kan sukunya, tapi ini seluruh tua-tua Israel mengangkat Daud menjadi raja. Kita juga sama, ketika kita tetap setia, taat dan mengandalkan Tuhan dalam pelayanan, Tuhan akan membesarkan kita. Kenapa? Ya selama kita melayani Tuhan, taat sama Tuhan, Tuhan akan kasih karunia-karunia. Ya, Tuhan selalu mempertajam kita. Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk masing-masing daripada kita. Ya, nggak cuma si A doang, nggak cuma si B. Setiap diri kita Tuhan mau pakai. Setiap diri kita Tuhan mau pakai. Ya, jadi dari sendiri, keluarga besar, tahu-tahu nanti sudah jadi bangsa. Kenapa? Anda udah di komunitas, terus menjadi satu di gereja itu semakin besar, otomatis ke bangsa juga kan. Begitu. MDSB sama kan, bangsa-bangsa kan. Kenapa Bapak Ibu, saudara sekalian, saudara-saudari sekalian bisa berada di MDSB? Ini menara doa bangsa-bangsa. Siap nggak? Mau nggak menerima yang ketiga ini? Tuhan mau loh kasih Anda. Cuman bagaimana caranya, balik lagi ya, supaya kita tetap berada di tempat yang tepat, ya, jangan kayak Saul. Nah, next 4, berkat universe, Ellen yang 4-nya itu kan. Itu yang bagian terakhir. Di 4 adalah berkat universal di Matius 1 ayat 1. Dari Daud masuklah silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, ini yang Tuhan mau bawa kepada setiap diri kita masing-masing. Dari berkat pribadi, keturunan, bangsa, terus universal. Bayangkan sekarang Pak Hebron di MDSB. Kalau ini menjadi besar, Pak Hebron universal. Nah, Pak Daniel Raj, apostel ya. Amos. Nah, apalagi lewat pandemi semakin gampang menjangkau kan, lewat teknologi aja tahu-tahu kita udah kemana-mana. Buktinya anggota MDSB ada di mana? Ada yang di Taiwan, Europe ya, UK ya, US ya, Singapura. Nah, kalian siap-siap dipakai Tuhan. Siap-siap dipakai Tuhan. Ya. Mau nggak menjawab Tuhan? Tuhan mau kasih pelayanan, mau nggak mengambil itu, kan? Nah, nggak masalah, yang penting hati. Tuhan lihat hati, karena Tuhan menguji hati. Pelayanan sekecil apapun itu sangat berhati. Kenapa? Karena Tuhan mau poles kita. Bejana yang lama dirusak oleh Tuhan, dibentuk yang baru lewat pelayanan. Nanti dari situ akan kelihatan buah-buah rohnya kita. Ketika kita menerima firman, nah buah-buah roh. Ya, Surabaya, ada yang di Surabaya, iya, kota-kota kan Indonesia ini. Jadi buah-buah roh itu akan kelihatan. Nah, kemarin kan Bu Ira udah ngomong, bukan karena dari pelayanan, bukan karena dari karunia-karunia, tetapi buah-buah roh kita. Nah, kita lihat Daud kan, buah-buah rohnya ada. Buah-buah rohnya ada. Gitu. Nah, semoga firman Tuhan ini bisa diserap dan mau merespon firman Tuhan. Kan kita kan habis dari festival kuasa Tuhan Yesus, yang sudah ikut pasti banyak, dan saya percaya lewat nubuatan Tuhan, nabi-nabi Tuhan, pasti Tuhan sudah menjawab. Mungkin nggak lewat nabi-nabi Tuhan, Anda juga dapat secara pribadi. Mau nggak melakukannya supaya dari mengimbangi kegerakan Tuhan, yaitu tetap berada di tempat yang selalu berada di tempat yang tepat dalam kegerakan Tuhan, tidak mental. Mau enggak?
Ya, di YouTube silakan kalau ada doa-doa yang mau diminta didoakan, silakan tulis di live chatnya ya. Nanti habis saya doakan doakan anggota-anggota MDSB dan nama-nama usaha akan saya doakan yang di live chat YouTube ya. Silakan tulis. Ini karena ada delay 30 detik jadi saya ngomong dulu. Ya. Oke, kita firman ini sudah selesai, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman yang telah Engkau bagikan lewat hamba ya Tuhan. Sekali lagi hamba ini tidak ada apa-apanya Tuhan, hamba hanya mengandalkan Engkau. Hamba percaya Engkau yang bekerja, bukan karena kuat hamba ataupun kepintaran hamba ya Tuhan. Hamba hanya cuma share pengalaman yang hamba terima dari Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba percaya bahwa firman yang telah di-sharekan ini akan masuk ke dalam setiap hati peserta yang berada di YouTube maupun Zoom, dan mereka mau meresponi ya Tuhan. Hamba percaya mereka akan mengalami segala terobosan dengan luar biasa, terobosan secara finansial, terobosan dalam hubungan keluarga, dan terobosan dalam hal apapun ya Tuhan. Ada berkat yang melimpah sehingga banyak kesaksian-kesaksian dari mereka ya Tuhan. Dan hamba percaya mereka mau melaksanakan firman-Mu, menjadi murid-Mu, sehingga mereka mau melakukan pelayanan ya Tuhan. Dan Engkau akan memakai mereka lebih lagi ya Tuhan. Luar biasa Tuhan. Seperti yang telah Engkau bilang ya Tuhan, berkat-berkat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoakan untuk semua anggota MDSB. Ellen silakan tunjukkan nama-nama anggota MDSB. Jadi salah satu untuk mendapatkan berkat adalah kita harus memberkati ya. Kadang-kadang kita ekonomi mungkin sulit, atau kita ya setiap anggota kan banyak ada di mana-mana, kita nggak bisa bergerak karena pandemi. Tapi kita bisa mulai dengan mendoakan. Ya, dengan berdoa itu berarti Anda memberkati orang. Ya, mari kita sama-sama ya mendoakan ya untuk semua daftar nama anggota MDSB yang ada di sini yang terdaftar, dan juga nanti nama-nama usaha ya. Saya akan sebutkan namanya satu persatu. Ya Tuhan, kami mau mengangkat nama-nama anggota yang sudah terdaftar di dalam MDSB ini ya Tuhan. Kami berdoa agar ada perlindungan yang sempurna, berkat dari Engkau ya Tuhan. Mereka bisa semakin bertumbuh lebih lagi ya Tuhan. Mereka mau meresponi firman-Mu sehingga mereka mau melayani-Mu ya Tuhan, demi Engkau, untuk kerajaan. Dan Engkau akan pakai lagi lebih luar biasa seperti murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah nama-nama ini Tuhan. Ya Tuhan, Pendeta Yeskiel Hebron sebagai gembala kami ya Tuhan. Oh, berkati Yeskiel Hebron dan keluarganya ya Tuhan. Ada Ibu Abigail Pelasulanan Lohi, Agrita Alede, Agus Baktiar Daud S, Agustina Sinambela, Alina, Amelia Jacinta Wistoro Harjo, Angelina Chandra, Anindya Intan Pertiwi, Anita Ferawati, Antonius Y. Wurarah, Aries Pertiwi, Astrid G. Sanaki, Chandra Hussein, Kristi Febriani, Kristi Angel Leo, Cliff Harlot Lokotlo, David Shea, David Tandiono, Deborah W. Sanaki, Desi Wijoyo, Devi Natalia, Didik, Dr. Enda Leginta Barus, Dr. Lilian Andreas MS, Dr. Sofia Elizabeth Sodok, EJP Latuhar Hari, Pak Joni, Edi Kolok Paking, Eka Jelin Monangin. Next one. Elisa Rin Nurjana Hidayat, Elizabeth Elvi, Elisar Aryo S, Elizabeth Sri Retnowati, Ellen Wijoyo, Elive, Eni Esika Hara, Eni Harjani Wibisono, Enli, Esra Maranita Purba, Esther Liantoli, Yuni Kelim, Fajar, Fani Octavia, Feni Fengriani, Feni Dianawati, Francis Piri, Francisca Chong, Francisca Nanlohi, Jos Latu Maerisa,
Hana Dewi Eka, Haslen Jus, Hengki Wijaja, Herda Palewa, Hesti Herwanti, Ida Tri Jenny, Ike Vivien, Ilan, Imelda Widiawati, Indri Barton, Fabiola Maleke, Intan Cahyadityo, Jenny Yanti Dumape, Yeremia Jordan W. Limbong, Jessica Livia Wijayako, Jimmy Peto Sembayang SH, Jimmy Anak Awang, Johan Gunawan Padede, Joshua YL, Julianti, Juliet Gojali, Katerina Manorek, Christine Susilowati, Christina Krisye, Christina Surpardi, Kristiani Indri, Kusumawati, Kuali Hong, Alamria Marpau, Lei Xiang Lim atau Miriam, Leni Wijaya, Leonora Herlins Berhitu, Lewi Hani Jamiko, Liani, Lichen, Lim Chun Bue, Lilian Lee, Lili Veronica, Linda Susilowati, Lisnayanti Sitorus, Lista Dona, Lisya, Lisa Sulistia Sudira, Laura Koni Lampisera, Lydia Adnan, Maigeri Situmorang, Megel Lucy Piri, Maria Ira, Maria Juliana Manu, Maria Labora, Maria Lia, Maria Li, Maria Yanti, Maria Parabu, Maria SG, Maria Sintawati, Maria Sulistiani, Mario Bonaventurate, Marlon Sibarayani, Mami Mangamis, Martina SP, Mariolin Wibowo, Maureen Francisca, Melas Sari Sinambela, Melania R. Gunawan, Mary Sitompu, Mervi Kristianti Hatria, Milidianti Harefa, Nadia Oktria Bigail Riyadi, Naomi Ponisa, Natalia, Nathanaeli, Nelsi Heriati Ngadas, Ninyoman Susan, Niko Chan, Nita Datu, Nova Kristina, Novi Hana Robok, Octavianus Riko Patracarukul, Pasca, Pendeta Benyamin Luki, Pendeta Deborah Lenda, Popi Kristianawati, Priscilla Yeti, Priscilla Jessica, Punomo Wahyudi, Pue, Ramanta Sebastian, Ratna Omala Bangun, Ren Oni Paris Nanlohi, Revi John Salian, Reni Podala, Retno Sari, Rina Sulastri, Rina Tiurna Pakpahan, Rita Sitinjak, Rita Winarmi, Robi Alexander, Robert Liwang, Rosleli, Ruth Juwita, Samuel Aditya, Sani Ingtiawati, Santi Uli, Satriani Tasik, Saudi Gary Morris, Shirley Paraeng, Shirley Wijaja, Shirley Yohana, Sylvia Triwahyuni Tirlolobi, Sofia Effendi, Sri Utami, Stefani Syokhen, Stella Prasetya, Suhartika Eva, Sustri Indriyanti Indri, Silviana Sandiha, Tabita Melta Sitorus, Theophilus Mangni, Taimukhin atau Ahin, Teresia, Tiarma Silaen, Chang Suifen, Cui Kim, Tommy Tomayahu, Triana Stella Setiawan, Vera Novempi Ompi SH, Friska Herlina, Widya, Wilhelmina Evodia Suhartini, Yantoni, Yeni El Sietiong, Yeni Magdalena, Yeni Watimena, Yeni Lesmana, Yeti Sumiharti, Yohana Gultom, Yohanes Haryanto, Yohanes P. Aprianto, Yulia Kristianti. Inilah nama-nama anggota ya Tuhan yang kami panjatkan untuk-Mu ya Tuhan. Kami berdoa agar mereka ketika membutuhkan Engkau yang menjawabnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka mau meresponi firman-Mu, mereka mau melaksanakan firman-Mu, mereka mau menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Kami berdoa agar pertumbuhan mereka akan tumbuh berakar kuat sehingga mereka bisa dipakai luar biasa oleh Engkau ya Tuhan. Berkat yang melimpah untuk mereka semua ya Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan untuk pelayanan-Mu, Engkau akan jawab ya Tuhan. Berkat yang melimpah turun kepada setiap orang yang nama-nama yang terdaftar ini ya Tuhan. Berkat kesehatan ya Tuhan. Perlindungan terhadap rumahnya ya Tuhan. Engkau kirimkan malaikat-malaikat untuk melindungi mereka dan rumahnya Tuhan. Aset-aset mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami mau mendoakan nama-nama usaha yang ada di
terdaftar dalam MDSB. Kami berdoa agar nama-nama usaha ini Engkau akan pakai luar biasa ya Tuhan. Mereka, setiap daripada mereka mau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Seperti yang di jemaat yang bersama Paulus ya Tuhan. Mereka mau memberikan usahanya ya Tuhan demi kerajaan-Mu Tuhan. Mereka akan memberikan perpuluhan dan mereka akan memberikan semuanya untuk Engkau ya Tuhan. Karena usaha ini akan mereka mau Tuhan diberikan untuk menjadi kingdom business ya Tuhan. Ada transfer of wealth yang terjadi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoa untuk PD Wijaya, untuk konveksi, Jimmy Sembayang dan Startness, Diva 13 Store, CV Tandi Utama Perkasa, Harvest Bakery dan Mi Bento, Eagles Way Enterprise, Batik Sinar Jaya, Warkop Bang Monang, Homemade Ikan Tausi Borneo, Espermen Karet 88, Binary Traders dan Art Studio, Dessert Table, CV Ecclesia Mulia Jaya, Peternakan Gloria, LG Red, Nelsi Cell, Angkotan Kota, Toko Indonesia UK, Filian Shop 95, Penjahit Abun, Delabert Cakes, Toko Berlin, Mana Kosher, Xavier Magdarmo Permai, MP Glenny, Riyadi Motor dan Tunas Harapan, Diko Production, Potato, Pinkbox, Pemanik, Kursus Menjahit Fabulosa, LPK Putri Pertiwi, Bekasi Murah, Niki Murah, Murah Store, Pink Christie, Warung Baby, CV Dinamika Agribisnis Borneo, Podomoro Helm Pontianak Kalba, City Injak Property, Inno Phoenix, Christine Mode Atelier and Store Marriage Services, PT Buana Jaya Media Tama, Fancy Cakes, Joy Interior Studio, Chandra Plat, Toko Kathleen Fashion Anak, Tiga Karya, PT Anugerah Innova atau Avios, Almonte Kitchen, Susu Almond Jakarta, Susu Almond Star, Dapur Mama Clara, CV Philadelphia Putra, PT Raya Suariti, PT Langgeng Mandiri Internusa, PT Desain Optima Mitra Selaras, Maju Jaya, Madu Sulawesi, Millennium Shop, Makmur Jaya Online Shop, Makmur Jaya Service Station, Sumber Mas 3, DNY atau bagian laundry, CV Gares 88 Autopart Batam, Dunia Printing, Kedaiko, Candyland.Channel, Arctic Asia, Loka Farna, Asiera Laser Studio, yang bekerja sebagai PNS, yang bekerja sebagai guru, yang bekerja sebagai tenaga medis, semua yang masih menjadi karyawan ya Tuhan, ataupun yang mempunyai toko tapi usaha tapi mereka tidak mempunyai nama karena masih kecil dalam bidang jasa maupun bidang di toko online ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan nama-nama ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah proteksi-Mu yang sempurna untuk mereka ya Tuhan. Engkau yang mengirimkan ya Tuhan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga semua tempat bisnis mereka ya Tuhan, kantor, tempat pabrik, perkebunan, semua mesin-mesin berat ya Tuhan, mobil maupun alat peralatan yang untuk pekerjaan mereka ya Tuhan. Ada proteksi yang sempurna dari Engkau untuk mereka ya Tuhan. Engkau jauhkan mereka dari segala belalang pelahap, penipuan, bencana kebakaran. Engkau datangkan customer baru, customer lama juga tetap setia untuk datang kepada mereka ya Tuhan. Pembayaran tidak terlambat, pembayaran selalu tepat waktu. Ada increase ya Tuhan, pertumbuhan, peluasan bidang ya Tuhan, area ya Tuhan, dalam bisnis ya Tuhan, sehingga mereka bukan hanya kota tetapi provinsi maupun se-Indonesia bahkan ke luar negeri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik, berkat-berkat yang melimpah Engkau berikan jalan keluar ketika mereka buntu ya Tuhan, ketika mereka mencari Engkau untuk bertanya apa yang harus dilakukan, Engkau yang akan menjawab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ini ya Bapa, nama-nama usaha ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap yang mengikuti di dalam YouTube ya Tuhan. Ada yang meminta agar anggota makin banyak dalam MDSB. Amin, haleluya Tuhan. Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa kepada MDSB ya Tuhan. Dan kami juga berdoa agar
kami setiap yang sudah berada di dalam MDSP ini ya Tuhan bisa bertumbuh ya Tuhan, melayani ya Tuhan. Kami mau melayani sehingga kami bisa menerima jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Kami tahu kami ada amanat agungmu ya Tuhan dalam memanggil jiwa-jiwa ini ya Tuhan, menuai tuayan-tuayan yang sudah menguning ya Tuhan. Tetapi kami juga tahu kami harus menjadi murid sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kami bisa mengajar dengan benar ya Tuhan, seperti Yesus mengajari 12 rasulnya ya Tuhan. Ketika murid-muridnya tidak mengerti, tetapi Tuhan Yesus mengatakan suatu saat kamu akan mengerti. Dan kami juga percaya Tuhan, dengan lewat pelajaran ini melayani ya Tuhan, kami belajar banyak dan kami mau tetap taat. Kami mau mengandalkan Engkau sehingga kami bisa dipakai luar biasa dari pribadi, berkat pribadi, ada keturunan, bangsa-bangsa, dan luar biasa Engkau pakai sampai ke universal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Deborah Endah. Ada berkat yang melimpah untuk Ibu Deborah Endah. Engkau berkati, lindungi, kita pelindungan sempurna, ada kesehatannya Tuhan. Dalam keluarganya Tuhan, ada hubungan harmonis. Engkau pulihkan hubungan keluarganya Tuhan dalam Ibu Deborah Endah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan semua ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu dan berdoa syafaat ya Tuhan. Hamba mau serahkan kembali ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, agar semua kemuliaan hanya untuk-Mu, bukan untuk hamba. Dan hamba percaya akan ada terobosan, akan ada kesaksian dari setiap peserta yang mengikuti ibadah pada hari ini, pada siang ini ya Tuhan. Dan hamba percaya Engkau akan memakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.